ayat daripada kitab Yesaya ini. Termasuklah pemimpin masyarakat. Nah, bukan saja pemimpin rohani, pemimpin masyarakat juga menggunakan kitab Yesaya ini. Mengapa? Nah, menurut kajian, mereka ingin belajar apa punca sebuah negara yang begitu baik itu musnah, yaitu negara Israel sendiri. Dan mereka ingin mendapatkan rekod-rekod sejarah di dalam kitab Yesaya ini. Karena kitab Yesaya ini dia ditulis di dalam beberapa pemerintahan raja-raja di Yehuda. Baik. Kita pergi kepada pembahagian. Baik, pembahagian yang pertama, keluhan terhadap pemberontakan Yehuda. Itu dari ayat 1 sehingga ayat 4. Ayat 1 hingga ayat 4. Dari ayat 5 sehingga ayat 9 adalah ratapan penghukuman Tuhan. Dari ayat 10 sehingga ayat 15 adalah ibadah yang dicela. Ayat 16 sehingga ayat 20 merupakan nasihat pertobatan. Ayat 21 sehingga ayat 24 adalah kemerosotan umat yang mendatangkan murka Tuhan. Ayat 25 sehingga ayat 27 janji anugerah. Dan bagian yang ketujuh, yang terakhir, ancaman kehancuran kepada orang jahat, yaitu dalam ayat 28 sehingga ayat 31. Baik, kita pergi kepada bahagian yang pertama. Ini adalah keluhan terhadap pemberontakan Yehuda. Di dalam ayat 1, perkara pertama yang harus kita lihat di sini adalah siapa penulis dia. Kita tahulah itu adalah Yesaya. Dan sumber, adakah daripada buah pikiran sendiri? Tidak. Hanya daripada penglihatan yang telah dilihat oleh Nabi Yesaya. Kalau kita membaca keseluruhan kitab Yesaya, kita pun terfikir bagaimana dia boleh melihat perkara-perkara yang terperinci. Seperti sebuah movie saja, seperti telah dibuat skrip. Dan memang ada perkara-perkara yang dilihat, ada juga perkara-perkara yang dikatakan. Ataupun jawaban daripada Yesaya sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan kitab Yesaya ini sukar lagi untuk dikaji. Tidak tahu di mana pembahagian penglihatan dan mana yang bukan penglihatan. Itulah cabaran-cabaran yang ada. Baik. Yesaya dia diizinkan melihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dalam pekerjaan Tuhan terhadap dunia manusia lah. Baik. Di dalam ayat 2, di sini ada perkataan, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Message ini dia menunjukkan apa yang kita buat tidak dapat disembunyikan. Kenapa? Karena langit dan bumi itu mewakili alam semesta, yaitu merujuk kepada segala ciptaan Tuhan yang akan menjadi saksi penghakiman Tuhan terhadap manusia. Di dalam Alkitab banyak ayat-ayat seperti ini yang memakai alam semesta sebagai saksi bukti kepada kejahatan manusia. Kita boleh mencarinya. Baik, kita baca Ulangan pasal 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Ini adalah salah satu contoh saja. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini.
Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Baik. Apakah beza kita dengan langit bumi? Nah, kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, banyak. Tuhan berhak memakai ciptaan-ciptaan yang lain untuk menjadi penyedar kepada manusia. Nah, banyak contoh, contohnya Biliam itu. Nah, Tuhan pakai keledai untuk menyedarkan manusia. Nah, banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh lihat dalam Amsal, suruh belajar kepada binatang. Nah, seolah-olah binatang itu lebih baik daripada manusia. Tetapi itu adalah aturan Tuhan. Memang ada perkara yang dapat kita pelajari daripada binatang-binatang untuk menjadi lebih baik. Dan itu juga menjadi saksi kepada kebaikan dan kejahatan kita sebagai manusia. Baik. Kita kembali kepada Yesaya pasal 1 ayat 3. Yesaya pasal 1 ayat 3. Di dalam ayat 3 ini, kita akan nampak Israel. Bukankah Yesaya pasal 1 ini adalah pasal Yehuda? Mengapa disebut Israel di sini? Ini ingin menunjukkan Israel itu merujuk kepada 12 suku termasuk Yehuda, dan ianya disentuh untuk menggambarkan ke-12 suku itu menyakitkan hati Tuhan, mendatangkan murka Tuhan. Karena apabila kita mengkaji di saat kemerosotan umat Tuhan itu, dosa dilakukan dari pemimpin agama kepada sehingga Allah pemimpin masyarakat, dan apatah lagi rakyat jelata. Itulah yang menjadi masalah. Jadi dalam ayat 3 itu dia menggunakan Israel. Di sini dibandingkan dengan dua jenis binatang, lembu dan keledai. Lembu dan keledai ini adalah binatang yang seperti diperhambakan oleh manusia lah. Manusia menguasai dan memakai mereka. Hamba seorang manusia, yaitu binatang. Darjat yang begitu berbeza dengan seorang manusia. Pun tahu bagaimana mematuhi arahan dan perintah tuannya. Tetapi malang sekali umat Tuhan di dalam ayat ini, jika dibandingkan lembu dan keledai lebih baik daripada umat Tuhan yang melakukan dosa. Perkataan lembu mengenal pemiliknya bermaksud lembu akur kepada tuannya. Lembu akur kepada tuannya. Lembu itu dia terkenal dengan kesabaran ketika bekerja dan keinginan untuk menyerahkan diri kepada tuannya. Jadi itulah, kalau lembu itu tidak akur kepada tuannya, memang lembu tidak dapat dipakai untuk bekerja dan tidak dapat menyerahkan diri kepada tuannya. Bagaimanakah sepatutnya lembu itu dapat mengenal dia punya tuan? Apakah perbuatan-perbuatan rutin ataupun yang telah berlaku yang menyebabkan lembu itu dia dapat kenal tuan dia? Ada 3 perkara yang saya cungkil daripada Alkitab. Yang pertama, memang harus ada perbuatan menarik lembu itu dengan tali tanpa disakiti. Maksudnya dapat dikawal. Lembu itu dapat dikawal, bukan lalang. Jadi itu menunjukkan lembu akur kepada tuannya. Kalau kita tarik itu lembu sampai putus itu tali pun dia tidak ikut kita, maka adalah problem lain yang berlaku. Sama ada lembu itu tidak biasa dengan kita, ataupun kita pernah menyakiti lembu itu, ataupun lembu itu yang bermasalah.
Jadi yang kedua, Tuhan selalu melegakan lembu daripada beban pada waktu yang sesuai. Kita pakai lembu untuk bekerja, manusia pakai lembu untuk bekerja. Tapi bukan selama-lama itu beban itu tidak kasih turun. Itu bukan kereta. Nah, kalau kereta kita taruh di bonet, besok kau ambil pun tidak masalah. Sedangkan kalau kereta biasa, motoka, kereta kegunaan manusia yang bukan untuk mengangkat barang, kalau kita kasih insok dia punya barang dengan sangat banyak, lama kita tidak ambil itu barang, mempengaruhi juga kaki-kaki kereta itu. Apalagi lembu yang hidup. Kalau kita pakai dia untuk bekerja, kalau sudah sampai destinasi kasih turunlah itu barang. Nah, ini seperti Tuhan selalu melegakan lembu itu daripada beban pada waktu yang sesuai. Yang ketiga, Tuhan memberi makan kepada lembu itu dengan sikap yang sangat penyayang. Mesti kasih makan. Nah, salah satu bagaimana kasih jinak binatang, mesti dia tahu kau kasih makan dia. Jadi, apakah yang kita boleh pelajari dari hal ini? 3 perkara ini saya ambil daripada hubungan Tuhan dengan umatnya. Hosea 11 ayat 4. Mari kita baca Hosea 11 ayat 4. Hosea 11 ayat 4, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Nah, di dalam ayat ini, harus dapat menyedarkan seorang manusia itu. Bagaimana kita kenal Tuhan? Adakah hanya terikut-ikut? Langsung tiada pengenalan? Nah, di dalam ayat ini, kalau seseorang itu mengaku dia menyembah Tuhan, maka kita ada perasaan ditarik oleh Tuhan. Tertarik kepada Tuhan, bukan dengan paksa, tetapi dengan tali kesetiaan dan ikatan kasih. Mengapa kita tertarik untuk mengikuti ibadah online ini? Karena kita tertarik untuk beribadah kepada Tuhan. Itu contoh. Adakah yang dalam mau 60 lebih orang di sini menangis-nangis karena paksa untuk ikut ini online? Saya harap tidak. Dan yang kedua, dalam Hosea pasal 11 ayat 4 itu, bagi mereka, kata Tuhan, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Berapa kali Tuhan mengangkat beban daripada kehidupan kita? Saya tidak percaya ada orang yang sejak dia dibaptis, terus saja menerus beban dalam kehidupan dia. Kalau ada orang seperti itu, saya mau jumpa juga. Tuhan itu, berapa kali pun beban datang ke dalam kehidupan kita, dia seperti Tuhan yang sentiasa kasih rileks kita. Angkat itu kuk, supaya tidak sakit bekerja, tidak sengsara, terus-menerus sibuk dalam hal-hal dunia. Nah, inilah perbuatan Tuhan. Dan yang ketiga, dalam ayat 4 ini sangat mengharukan sekali. Tuhan itu membungkuk kepada mereka untuk memberi makan mereka makan. Nah, kalau kita kasih makan ayam, mungkin kita buang-buang saya itu jagung atau baraskan, saya hambur dah, gitu. Rajin kita kasih taruh ayam, taruh itu makanan di telapak tangan kita bungkuk, kasih makan satu-satu, suap satu-satu. Ada yang rajin kalau 1 ekor ayam saja, tapi kalau ada 10 ekor ayam susah sudah itu. Ini kan lagi lembu. Sini mengatakan Tuhan memberi makan kepada lembu itu dengan sikap yang sangat penyayang. Dengan cara bagaimana? Dia perbuatan membungkuk dan memberi mereka makan. Melambangkan perbuatan merendahkan diri
mengosongkan diri agar umat manusia dapat makan. 3 jenis perbuatan ini sepatutnya membuatkan kita mengenal Tuhan. Kalau tidak, kita adalah orang yang tidak mengenang budi. Nah, kita boleh baca sendirilah Yeremia pasal 8 ayat 7. Itu adalah perbandingan untuk binatang-binatang lain. Baik, kita kembali kepada ayat 4. Ayat 4. Di dalam ayat 4, ini adalah tajuk yang saya gunakanlah, celakalah bangsa yang berdosa. Baik. Perkataan celakalah di dalam penulisan khasnya Perjanjian Lama, itu adalah suatu perkataan yang mewakili deklarasi penghakiman kepada pesalah. Seperti di dalam mahkamah agama, setelah orang itu didapati bersalah, ketika hakim ataupun para petugas ingin memberitahukan bahwa orang itu bersalah, maka perkataan celaka itu selalunya dipakai. Jadi ianya suatu istilah yang mewakili deklarasi penghakiman kepada pesalah. Baik. 4 identiti pendosa yang kita boleh lihat daripada ayat 4 ini. 4 identiti pendosa. Pendosa itu adalah bangsa yang berdosa. Berdosa di dalam ayat ini, kalau kita lihat dalam terjemahan asal, dia lebih kepada menyimpang dari sasaran. Karena bangsa ini ditujukan kepada umat Tuhan, tapi menyimpang dari sasaran pula. Bangsa itu sepatutnya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tetapi berlaku pula yang sebaliknya. Nah, inilah. Dan identiti yang kedua, kaum yang syarat dengan kesalahan. Kaum yang syarat dengan kesalahan. Nah, seperti sebuah kereta lah yang sukar untuk membelok dan memutar untuk mengelak bahaya. Jadi oleh karena sukar membelok, 2 pilihan saja. Kalau dia dengan syarat mengelak, maka mungkin dia terbabas. Ataupun pilihan dia kedua, langgar terus lampu merah. Nah, inilah orang yang syarat dengan kesalahan. Mereka akan terus-menerus membuat kesalahan. Banyak lampu merah yang akan dilanggar. Banyak perintah Tuhan yang akan dilanggar. Identiti yang ketiga, keturunan yang jahat. Ini bermaksud, mereka ini sepatutnya berasal daripada keluarga yang rohani. Siapa bapa leluhur mereka? Abraham. Sepatutnya muncul sebagai keturunan ilahi. Tapi masalahnya menyakitkan hati Tuhan. Itulah dipanggil keturunan yang jahat. Yang keempat, identiti pendosa yang keempat. Anak-anak yang berlaku buruk. Merosakkan perkara yang sepatutnya baik. Mereka mewarisi hukum Taurat, mewarisi firman Tuhan. Mengapa tidak dapat jadi baik seperti nenek moyang mereka? Pendosa, identiti pendosa yang keempat adalah anak-anak yang berlaku buruk. Kita perhatikan 4 identiti ini. Inilah cara kita untuk mengoreksi diri sendiri. Adakah kita menyimpang dari sasaran? Adakah kita seperti kereta yang sangat syarat dengan hal-hal duniawi? Tidak dapat lagi mengelak bahaya yang ada. Adakah kita keturunan yang jahat? Sepatutnya kita baik macam kita punya nenek moyang. Adakah kita merosakkan perkara yang sepatutnya baik? Kitab yang kita pakai, kitab nenek moyang kita pakai. Bahkan ada manusia yang bangga sekali mengatakan, oh ini kitab saya pakai ini daripada saya punya datuk lagi. Masih bagus lagi saya jaga. Syukur.
Tapi yang paling harus diwarisi adalah isi kitab itu, yaitu kebenaran. Baik. Di dalam ayat 4 juga, kita akan melihat 3 perbuatan pendosa. Bagi pengkhotbah, sebenarnya ayat 4 ini saja identity pendosa, 4 identity pendosa dan 3 perbuatan pendosa. 3 perbuatan pendosa itu yang pertama, meninggalkan Tuhan. Perkataan meninggalkan Tuhan di sini, dia lebih kepada bersalah dalam segala hal. Karena tiada Tuhan, dia tidak tahu lagi di manakah baik, di manakah salah. Perbuatan yang kedua, menista Tuhan. Nah, menista Tuhan ini bukan saja dia tidak ingin dengar, tetapi dia menyerang Tuhan pula. Dan perbuatan yang ketiga, berpaling membelakangi. Maksud ayat ini, beza dia dengan yang ke perbuatan pendosa yang pertama itu. Yang ini mula-mula berjalan mengikuti Tuhan. Selepas itu, tengah-tengah jalan mengikuti Tuhan, tapi sekiranya Tuhan pergi depan, dia jalan pergi belakang. Dia membelakangi Tuhan. Jadi inilah 3 perbuatan pendosa yang membentuk 4 identiti pendosa. Sangat menakutkan sekali. Baik. Kita pergi kepada retap bahagian kedua, yaitu ayat 5 sehingga ayat 9, ratapan penghukuman Tuhan. Ratapan penghukuman Tuhan. Baik. Di dalam ayat 5, di sini ada perkataan seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Apakah maksud ayat ini? Nah, ini ditujukan bukan hanya sakit fisikal, tetapi juga sakit dalaman, perasaan, pergolakan di dalam hati. Nah, ini adalah karena meratap di atas penghukuman Tuhan. Baik, ayat 6 mengatakan dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Yehuda itu digambarkan sebagai tubuh manusia. Semua pun sudah dipukul, sudah dihukum. Tidak ada lagi bahagian yang terkecuali daripada hukuman Tuhan. Baik, perkataan bengkak dan bilur dan luka baru, ini menunjukkan penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Secara rohani, dia adalah berterusan di dalam dosa, berterusan melakukan dosa, berterusan sengsara oleh dosa. Nah, inilah perkara yang diratap oleh karena penghukuman Tuhan. Jadi mengapakah berterusan di dalam dosa? Kita baca ayat 6, tidak dipijit. Nah, karena tidak dipijit. Dipijit itu macam dipicit lah kalau kita. Nah, sama juga cara kalau kita ini mau buka itu keluar punya anak, bahkan jerawat pun kita suka juga pijit kasih keluar itu jerawat. Kerawat luka adalah dengan memijit. Dia akan tekan luka itu sampai keluar nanah dan darah-darah kotor.
Nah, setelah keluar, barulah dia disapukan dengan minyak zaitun lah, supaya dapat mengeringkan. Setelah itu, barulah dibalut. Secara rohani, segala jenis kuman dan perkara kotor agar ada proses penyembuhan. Secara rohani pun sama juga. Bagaimana mau sembuh kalau masih mengandungi dosa-dosa, masih mendukung kejahatan, tidak dapat sembuh. Pertama-tama harus picit dulu, picit, kasih keluar minyak dengan minyak daripada Tuhan. Itu doa Roh Kudus kita. Selepas itu dibalut dan ada proses penyembuhan. Sama juga cara dia. Takutkan. Kalau kita kembali di dalam ayat 6, di dalam ayat 5, maafkan saya. Kamu yang bertambah murtad. Dan pula berubah, semakin pula murtad, semakin merosot. Nah, itulah sebab dibandingkan dengan lembu dia takut, dia di rotan oleh dia punya Tuhan, mungkin dia akan lari, dia ikut cakap. Tapi bagi pendosa ini, dari kepala sampai kaki, tidak ada lagi tempat yang belum kena pukul oleh Tuhan. Tetapi dia tidak mau berubah. Nah, sangat menyedihkan sekali. Baik. Di dalam ayat 7 hingga ayat 9, ini adalah keadaan negeri yang menyedihkan lah. Keadaan negeri yang menyedihkan. Disebabkan hukuman Tuhan. Ayat 8, Putri Sion merujuk kepada umat Tuhan. Putri Sion merujuk kepada umat Tuhan. Pondok kebun anggur ini adalah bangunan sementara, tempat perlindungan sementara, bukan tempat tinggal yang selamat dan sempurna lah. Seperti sulap lah kalau tempat kita. Kita ada rumah, kita ada sulap. Kita tinggal di rumah. Jadi, apa yang berlaku di sini? Nah, sebelum itu kita lihat yang terakhir, kota yang tolak dalam penjara. Suatu keadaan yang tidak damai. Karena apabila Tuhan mengizinkan musuh datang untuk menyerang Yehuda, bukan terus-terus serang. Dorang kepung dulu. Itu ladang-ladang itu kebun-kebun itu di luar tembok kota. Nah, macam mana mau ambil makanan? Macam mana mau berdagang, macam mana mau hidup. Walaupun dilindungi oleh tembok-tembok besar, tetapi askar yang besar, lagi ramai besar, mengelilingi keseluruhan kota, tembok kota. Jadi itulah perasaan dia, seolah-olah dalam penjara. Inilah negeri yang menyedihkan. Baik. Di dalam ayat 9, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Sedikit orang yang terlepas bermaksud ada lagi sisa-sisa umat yang dibiarkan Tuhan hidup agar umat tidak pupus. Nah, ketika musuh menyerang itu, sebahagian besar ditawan, sebahagian lagi dibunuh. Maafkan saya, sebagian besar dibunuh,
sebahagian kecil ditawan, dan sebahagian yang lebih kecil lagi, yaitu sisa-sisa saja, dibiarkan Tuhan tetap hidup. Nah, supaya tidak pupus saja mereka tinggal di tempat itu. Baik. Mengapa ada menyentuh mengenai Sodom Gomora? Ini menunjukkan tanda dihukum habis binasa. Tanda dihukum habis binasa. Nah, kalau kita mengkaji Alkitab, sangat ajaib sekali. Lebih kurang 4.000 lebih tahun lah, ada pengkaji mengatakan begitulah. Tapi apabila menggali kawasan Sodom dan Gomora, masih banyak lagi ketulan-ketulan belerang atau bukti-bukti bahwa dulu memang ada perkara yang ajaib berlaku di tempat itu. Nah, bukti penghukuman Tuhan adalah kekal. Baik. Mari kita bandingkan bahagian kedua ini, ratapan penghukuman Tuhan, dengan Ulangan 28 ayat 47 hingga 57. Mari kita baca dulu. Ulangan 28 ayat 47 sehingga 57 10 ayat. 47, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. 48, panjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Sampai sana saja. Oleh karena meninggalkan Tuhan sepatutnya berkat, tetapi menjadi kutuk. Ikan sekali keadaan sekiranya dikutuk oleh Tuhan ini. Memang benarlah tajuk kita hari ini, celakalah orang yang berdosa. Dalam keadaan yang terlalu tertekan, sehingga mereka terpaksa makan anak sendiri. Kelaparan. Karena dikepung oleh musuh, tidak dapat keluar, raja pun masih lagi belum mau menyerah kalah, terpaksa makan anak sendiri. Kalau kita baca dari ayat 53. Ayat 53. Engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. 54. Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudaranya atau terhadap istrinya sendiri atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya. Keadaan yang sangat menyedihkan. Terpaksa makan anak sendiri karena kelaparan, dan perasaan itu sangat pahit, saling mempersalahkan, kesal kepada istri, kesal kepada sisa-sisa anak yang masih tinggal. Padahal sikap asal tidak begitu. Semuanya ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan, sudah diperintahkan Tuhan. Ulangan, berkat dan kutuk, sangat jelas. Kalau kita baca itu, berkat kalau melakukan perintah Tuhan memang diberkati. Tetapi kalau melanggar perintah Tuhan, kutuk yang diucapkan pada Ulangan itu
berapa tahun beza dengan kejadian di Yesaya, tetap berlaku seperti yang Tuhan sudah firmankan. Begitu mengherankan sekali. Bukan tidak tahu, sudah tahu, bukan tidak ada peringatan. Tetapi apabila generasi yang baru itu menganggap firman Tuhan tidak penting, menganggap segala amaran, ancaman-ancaman Tuhan yang mendatangkan hukuman itu hanyalah dongeng semata-mata. Kita tidak tahu kita punya angkatan ini bagaimana. Kalau Tuhan izinkan, mungkin berlalu beberapa puluh tahun lagi, adakah generasi-generasi seterusnya itu memandang penting kepada Alkitab ini? Atau mereka mengatakan, sudah lapuk, tidak lagi berkesan. Itu untuk nenek moyang punya nenek moyang saja. Sebenarnya firman Tuhan adalah hidup dan sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi kesilapan kepada pendosa itu tadi. Merosakkan apa yang baik, menjadi keturunan yang jahat. Nah, syarat dengan kejahatan. Menjadi bangsa yang meninggalkan Tuhan. Sangat menyedihkan sekali. Kita pulangkan kepada diri kita. Sekiranya kita memandang rendah firman Tuhan, peringatan-peringatan daripada Tuhan, seperti yang berlaku di dalam Alkitab Yesaya ini, bulat-bulat hukuman itu keluar, memakan, menghukumi mereka, tidak mustahil juga kita juga akan dihukum dengan hal ini. Nah, hukuman Tuhan tetap berjalan sekiranya umatnya berdosa terhadapnya. Nah, kita boleh baca sendirilah dalam Ulangan 28, 47 hingga 57. Semua perkara itu berlaku di dalam kitab-kitab sejarah. Kita pergi pada bahagian yang ketiga. Ibadah yang dicela. Ibadah yang dicela. Ayat 10. Pemimpin manusia Sodom, manusia Sodom, ini bermaksud Tuhan sudah memutuskan orang-orang seperti ini akan dihukum. Seperti yang saya katakan tadi, kalau menyebut tentang Sodom dan Gomora, dia melambangkan sesuatu yang tidak dapat diampun lagi. Sesuatu yang akan habis binasa. Jadi dalam hal ini, ibadah yang dicela ini nampaknya bermula daripada pemimpin agama sehinggalah rakyat yang biasa. Semuanya melukakan hati Tuhan. Kita lihat ayat 11. Ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Nah, kata Tuhan, aku sudah jemu. Tidak aku sukai. Nah, itulah perkataan Tuhan. Ayat ini menunjukkan sistem agama sudah kucar-kacir pada ketika itu. Tidak lagi mematuhi ketetapan yang disampaikan pada zaman Musa. Hanya bertujuan untuk menguntungkan pribadi saja. Di dalam ayat 11 ini juga kita dapat menarik satu lagi pengajaran. Untuk apa korbanmu banyak-banyak? Ini mengingatkan kita kelebihan kuantiti tidak menunjukkan kebenaran. Nah, ada orang yang banyak melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Orang nampaklah di mana-mana pun ada muka dia muncul, tetapi tidak semestinya itu menunjukkan kebenaran. Pada asasnya Tuhan melihat dalaman kita, hati kita.
Yang selebihnya itu kalau tidak berkenan kepada Tuhan adalah perbuatan munafik. Kita akan bincangkan selepas ini juga. Kalau kita lihat di dalam ayat 15. Di dalam ayat 15 ini adalah kunci untuk memberitahukan ayat 11 itu tadi, sistem agama sudah kucar-kacir. Nah, mengapa? Karena ayat 15 ada mengatakan, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu, dengan Yehezkiel 20 ayat 31. Nah, saya ada sengaja paparkan di screen. Nah, jadi kita boleh baca sendiri. Apa yang berlaku di sini? Sudah lama makan anak sendiri kan? Dalam kesukaran itu. Dorang ada lagi satu kejahatan, yaitu mempersembahkan anak-anak sebagai korban dalam api. Nah, menajiskan diri dengan berhala-berhala. Ini adalah dosa yang tidak dapat diampuni karena terpengaruh dengan agama-agama asal di tanah Kanaan itu. Mereka tidak mengikut perintah Tuhan untuk mengasingkan diri ataupun memisahkan terus dengan mereka. Akhirnya ibadah itu telah diragikan. Ada pula mempersembahkan anak-anak sebagai korban dalam api. Sangat menyedihkan sekali. Tuhan cakap di dalam ayat Yesaya pasal 1 ayat 15, apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Maka sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, kemerosotan agama pada ketika itu. Siapa yang mempersembahkan? Imam terlibat. Rakyat menghantar anak sendiri. Sangat menyedihkan sekali. Baik, kita akan lihat contoh-contoh perbuatan munafik. Di dalam ayat 11 itu, contoh-contoh perbuatan munafik, ayat 11 itu korban yang banyak-banyak. Ayat 12, rajin datang ke bait suci. Wow, orang ini tak lampau rajin pergi gereja. Duit yang meriah. Ini dia paling suka. Dia suka sponsor bagi persembahan juga. Dan dia suka sesuatu yang meriah. Orang nampak dia ada di sana bersama-sama. Ayat 14. Ada perkumpulan rohani tetapi tidak rohani. Nah, ayat 14 itu bagaimana? Perkumpulan rohani sepatutnya tetapi di dalamnya tidak rohani langsung. Dan yang ayat 15 ini adalah orang yang rajin berdoa. Kita harus ingat, rajin berdoa, kalau hanya ingin menunjuk-nunjukkan, tidak ada sesuatu perilaku perbuatan munafik. Pernah ingat, dalam Perjanjian Baru ada dia sebut semua yang dilakukan. Las-las dikatakan bukan macam ini orang sebelah saya. Bukan macam orang itu. Kesimpulannya, semuanya itu tidak diinginkan Tuhan, bahkan dibenci Tuhan, sekiranya tidak mengikuti kehendak Tuhan. Nah, mari kita baca Matius pasal 7 ayat 21 sehingga ayat 23. Matius 7 ayat 21 sehingga ayat 23. Ayat ini selalu kita bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu
dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Baik. Orang selalunya baca ayat ini, ayat 21 saja. Ini saja orang ingat betul-betul. Bukan setiap orang yang berseru itu macam berdoa saja kan. Tetapi kalau kita perhatikan ayat 22, bahkan orang itu, dia bernubuat demi nama Tuhan, berkhotbah demi nama Tuhan. Bahkan mujizat demi nama Tuhan. Tetapi sekiranya mereka itu hanyalah munafik, tidak kenal. Malaikat, iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Kuasa-kuasa yang kita ada itu, kuasa-kuasa manusia yang manusia ada itu, harus tahu juga dari iblis kah daripada Tuhan. Namun pada hari-hari terakhir, tampaknya iblis telah step up sampai kepada perkara yang tidak dapat difikirkan, sampai berkhotbah demi nama Tuhan, mengusir setan juga demi nama Tuhan. Wah, melakukan hal-hal mukjizat demi nama Tuhan. Wah, ini sangat memerangkap. Jadi, lebih harus berhati-hati. Harus ada mata rohani, agar kita jangan terjebak dengan pengujian dan cobaan seperti ini. Baik. Kita lihat bagian keempat, nasihat dan pertobatan. Ayat 16 hingga ayat 20. Di dalam ayat 17 ada perkataan anak-anak yatim dan janda. Di dalam Alkitab, kira-kira perjanjian baru ataupun perjanjian lama, asal ada menyebut anak-anak yatim dan janda, mereka adalah golongan yang mewakili masyarakat yang lemah ekonomi. Lemah ekonomi. Jadi, ketika belajar berbuat baik, ini juga perbuatan yang diinginkan Tuhan lah. Ayat 16 itu kita boleh baca penyempurnaan rohani sendiri. Ayat 17, kebajikan, pelayanan. Tapi jangan lalai terhadap golongan yang lemah ekonomi, yang tidak mampu. Pada masa sekarang, dalam pandemik ini, saya percaya banyak yang terkesan. Sekiranya kita mampu, dan sekiranya ada peluang untuk menolong, maka adalah menjadi satu saluran berkat kepada kita untuk saling menolong, saling bahu-membahu menghadapi pandemik yang sangat mencabar ini. Alkitab juga mengingatkan kita. Baik. Di dalam ayat 18, ada satu perkara penting yang menariklah. Marilah, baiklah kita berperkara. Apakah maksud ayat ini? Marilah, baiklah kita berperkara. Ini bermaksud, ini adalah suatu anjuran daripada Tuhan memanggil kita. Contohnya, marilah kita selesaikan hal ini. Adakah semua ini hanyalah tuduhan tanpa bukti? Ayat ini dipakai di dalam perdebatan seperti di mahkamah. Marilah kita berperkara. Seperti seorang pendakwa mendakwa seseorang. Seperti seorang yang membela diri. Saya ulang sekali lagi. Marilah, baiklah kita berperkara, bermaksud marilah kita selesaikan hal ini. Adakah semua ini hanyalah tuduhan tanpa bukti? Bayangkan, Tuhan
yang mengatakan hal ini kepada seorang manusia? Kita lihat Yesaya 43 ayat 26. Yesaya 43 ayat 26. Ini rujukan yang kita boleh guna. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Wah, bayangkan pada hari penghakiman nanti, Tuhan berkata kepada kita, baiklah, marilah kita berperkara. Pada ketika itu, kita perlu membuktikan yang kita tidak bersalah. Tuhan tahu, tetapi perkataan itu mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat melawan Tuhan. Tuhan tahu luar dalam kita. Jadi, perkataan ini, Tuhan membawa kita berperkara untuk membuktikan bahwa kita tidak berdosa. Ini sepatutnya menjadi pedoman bagi kita. Rupa-rupanya ada perkara seperti ini. Tuhan ingin mendakwa kita, ataupun Tuhan ingin menyoal kita, ingin mengetahui bukti kita tidak berdosa. Setiap orang yang memandang berat hal ini, maka dia tidak lagi berani melakukan kejahatan, melakukan dosa. Karena pada akhir nanti kalau Tuhan membawa berperkara, memang kita tidak ada jawaban. Kita memang akan kalah dan terbukti bersalah. Baik, dalam ayat ini juga ada perkataan merah seperti kirmizi menjadi putih seperti salju. Di dalam ayat 18. Ini bermaksud Tuhan berkuasa mengubah sesuatu menjadi bersih dan baik, walaupun mustahil di mata manusia. Warna kirmizi itu dan kain kesumba itu sebenarnya tidak dapat dicuci lagi sehingga putih dengan cara manusia. Pakai apa-apa sabun, teknik pun tidak dapat cuci lagi. Tetapi Tuhan mampu. Ini melambangkan kalau kita berdosa, tapi kita harus bertobat. Dan Tuhan mampu untuk membersihkan kita lagi. Membuatkan kita putih lagi. Nah, harus bertobat selagi ada kesempatan. Itulah pengajarannya. Ayat 19 dan ayat 20. Ini adalah suatu simpulan bahasa mengenai makan. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau turut perintah Tuhan dan mendengarnya, kita akan memakan hasil yang baiklah. Tetapi ayat 20, tetapi kalau kita melawan dan memberontak, pedang yang akan makan kita. Nah, ini adalah satu simpulan bahasa. Pedang yang akan makan kita. Ataupun orang lain yang memakan hasil di negeri itu. Nah, ulang sekali lagi, kalau kita menjadi baik, kita yang akan makan hasil yang baik. Tetapi kalau kita melawan Tuhan, orang lain yang akan memakan hasil yang baik dari negeri kita. Nah, kita boleh bandingkan dengan Yesaya pasal 1 ayat 7 lah. Yesaya pasal 1 ayat 7. Daripada ayat ini mengingatkan kita masih ada harapan lagi. Belum lagi menemui jalan buntu. Tuhan masih memberi manusia pilihan untuk diselamatkan. Baik, kita teruskan yang kelima. Kemerosotan umat mendatangkan murka Tuhan. Apakah harapan Tuhan kepada umatnya? Kita boleh lihat Hosea pasal 2 ayat 18 hingga ayat 19. Harapan Tuhan kepada umatnya dalam Hosea pasal 2 ayat 18 hingga ayat 19 itu adalah dijadikan istri selama-lamanya. Maksudnya setia. Menjadikan engkau istri dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia
dan kasih sayang. Baik. Di dalam ayat 21, ada satu perkataan. Bagaimana kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Maknanya, tidak menjadi seperti harapan Tuhan. Nah, itulah kita kembali kepada sikap pendosa itu tadi. Nah, meninggalkan Tuhan, berdosa, bermaksud tidak sampai kepada sasaran, tidak mencapai sasaran yang sepatutnya. Sasaran kita adalah mengikuti harapan Tuhan, menjadi umat Tuhan yang di dalam kesetiaan, keadilan, dan di dalam kasih sayang, kebenaran dan kasih sayang. Tetapi apa yang jadi sekiranya berdosa? Ayat 21 lah jawabannya. Dulu setia, sekarang sudah menjadi sundal, kata Tuhan. Kita harus ingat, Tuhan adalah mempelai lelaki, kita adalah mempelai perempuannya. Kita telah dipertunangkan dengan Yesus. Jadi harus jangan menghampakan harapan Tuhan. Ayat 22. Perak tidak murni, arak bercampur air. Nah, arak itu adalah hasil anggur. Ini bermaksud kehilangan keistimewaan, tidak lagi berharga. Nah, kalau berdosa, maka kita tidak lagi berharga. Kita kehilangan keistimewaan di hadapan Tuhan. Harus berhati-hati. Kita boleh bandingkan dengan Ratapan pasal 4 ayat 1. Nah, di dalam Ratapan 4 ayat 1 itu di sini memakai perkataan emas murni itu berubah. Dalam KJV bermaksud bagaimana mungkin emas yang berkualitas tinggi itu berubah? Apa yang telah berlaku? Nah, satu soalan kepada umat Tuhan. Bagaimana mungkin manusia ini boleh berubah? Apa yang telah berlaku? Sepatutnya dia ini berkualitas tinggi. Ini adalah suatu soalan-soalan yang harus kita pegang, yang harus kita pikirkan. Nah, kalau kita telah merosot, maka kita harus menanyakan soalan ini kepada diri kita sendiri. Bagaimana boleh jadi begini? Sepatutnya bagus. Nah, semua itu disebabkan kita memberikan peluang kepada si jahat untuk menjatuhkan kita. Baik. Ayat 23 adalah kerosakan para pemimpin. Bersekongkol dengan pencuri, suka menerima suap, mengejar sogok. Yang menyedihkan, tidak membela hak anak-anak yatim, perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Ini maksud, tidak pun mereka bincangkan hal-hal untuk menyelesaikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang memerlukan. Itu perkara yang tidak diperbolehkan di dalam Tuhan. Seorang pemimpin, maka dia perlu selain perkara yang rohani, nampaknya tidak boleh meninggalkan kebajikan itu. Dari dulu, hal ini diulang-ulang di dalam Alkitab. Ayat 24 memberitahukan kepada kita, siapa sahaja yang memberontak terhadap firman Tuhan akan dianggap lawan dan musuh Tuhan. Baik, kita pergi kepada bahagian yang ke-6. Maafkan saya, hari ini ada lambat sedikit. Bahagian yang ke-6, ini adalah janji anugerah. Ayat 25, ini adalah proses untuk memurnikan perak. Maksudnya proses peleburan. Proses peleburan. Sebuah proses untuk memusnahkan perkara atau bahan yang tidak diperlukan. Nah, janji anugerah.
kalau mau diterima Tuhan balik, maka kita perlu melalui satu proses peleburan. Yang tidak berguna harus disingkirkan. Jadi Tuhan bertindak juga di dalam hal seperti ini, sekiranya dia melihat ada usaha untuk bertobat. Itulah di dalam ayat 26 mengatakan, aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihat. Hakim dan penasihat adalah pemegang dan pelindung hukum Tuhan. Sekiranya di dalam satu tempat itu ada orang yang benar-benar memegang dan melindungi hukum Tuhan, maka tempat itu akan menjadi baik. Tetapi inilah yang menjadi masalah bagi umat Tuhan dulu, pemimpin agama pun rusak. Jadi apalagi rakyat jelata. Baik. Dalam ayat 26 juga kita boleh mendapati setelah umat dibersihkan oleh hukum Tuhan, maka umat kembali menjadi setialah. Baik, kita boleh ambil rujukan Wahyu pasal 3 ayat 19 hingga ayat dan Matius pasal 3 ayat 12. Kita pergi kepada bahagian yang terakhir, ancaman kehancuran kepada orang jahat. Baik, di dalam ayat 28 dan ayat 29 ini, kalau kita melihat mengenai pohon-pohon keramat, itu ditujukan kepada berhala. Kalau kita lihat taman-taman dewa, itu ditujukan kepada kuil-kuil lah, bukan silap itu kuil-kuil itu. Kuil-kuil, bukit-bukit pengorbanan. Ini adalah tempat perzinahan rohani dan jasmani. Kita tahu hal ini kan. Tempat berzina jasmani pun di sana, apalagi rohani, karena menduakan Tuhan. Dan semuanya itu akan menyebabkan kehancuran. Sudah kita dapat lihat, orang itu akan dihukum seperti apa? Tidak ada kehidupan dan tersedia untuk dibakar, untuk dihukum. Seperti daun yang layu dan kebun yang kurang air. Itulah hukuman kepada orang jahat. Jadi, ayat 31, semuanya itu akan mendatangkan kemusnahan bagi yang terlibat. Terbakar di dalam api dosa. Nampaknya di dalam Yesaya ini satu penglihatan Yesaya. Adakah dia tahu mengenai kiamat secara api? Nah, itu satu persoalan. Itu kita tidak tahu. Tapi apa yang boleh kita lihat daripada Yesaya ini, maka dia melihat, ini satu penglihatan, dia melihat bahwa kesudahan orang-orang yang berdosa itu akan dikiamatkan dengan api. Harus ingat, semua ini adalah penglihatan bagi Yesaya. Itu saya katakan tadi, begitu ajaib sekali. Bagaimana dia boleh melihat sebuah movie, macam movie lah, negara yang hancur, makan anak sendiri, dikepung musuh, orang jahat dibakar oleh api. Baik, rujukan di sini adalah Wahyu 21 ayat 8, 2 Petrus 3 ayat 7. Memang secara perjanjian baru, kematian yang kedua itu adalah penjahat yang dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Baik. Itu sahajalah kita punya perkongsian firman Tuhan pada malam ini. Maafkan saya sudah tersasar agak lama. Semoga pelajaran ini menjadi pedoman kita bersama. Kita tahu apa yang Tuhan benci, dan kita dapat mengoreksi diri kita agar jangan terus berdosa kepada Tuhan. Ingatlah perkataan, Tuhan ingin berperkara dengan kita. Baik, kita terus saja berdoa. Di dalam doa kali kedua ini, kita bantu doa keadaan negara kita. Kita terus mendoakan barisan hadapan. Semoga mereka diberikan kesehatan dan hikmat untuk menguruskan
keadaan yang semakin mencabar ini. Berdoa untuk mereka yang dijangkiti oleh penyakit. Kita terus mendoakan antara satu sama lain agar kekal di dalam penjagaan Tuhan. Mari kita satu hati sujud berdoa, sama-sama berdoa.